so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan apa sih itu koperasi. Kira-kira koperasi apa ya? Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, jadi teman-teman, koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Setelah tahu apa itu koperasi, aku jadi penasaran sejarah koperasi itu bagaimana ya? Iya ya, gimana sejarahnya ya? Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberté atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara égalité dan fraternité atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik-pemilik modal besar. Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota, koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usaha. Pergerakan koperasi di seluruh dunia berjalan tidak spontan dan memerlukan proses yang panjang. Pada umumnya, koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat. Dalam keadaan yang serba sulit, pihak-pihak kapitalis, kolonial, dan rentenir memperkeruh suasana. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari memeras rakyat kecil dan menengah. Orang-orang kecil dan menengah yang kesulitan untuk melunasi hutangnya terpaksa melepaskan tanah milik mereka karena sistem pinjaman berbunga yang sangat mencekik, ditambah kesewenangan pihak kolonial yang suka memonopoli banyak bidang. Saat ini, koperasi semakin berkembang di negara-negara lain dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan adanya koperasi. Nih, para sensei, koperasi sudah jalan lama di Indonesia. Dan bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman? Nah, dulu pada zaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan, mulai dari monopoli penjajahan dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka, tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir hingga kerja paksa. Pada tahun 1896, R. Arya Wiryatmaja
yang saat itu menjadi Pati Purwokerto tergerak untuk mendirikan koperasi kredit. Koperasi tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit. Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam atau SDI yang dipimpin oleh Haji Samanhudi dan HOS Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada atau Waserda KUD. Fasilitas tersebut digaungkan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing. Namun demikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau SDI, dan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki UUD 1945. Nah, itu dia tadi bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan fungsi dari koperasi itu, Sensei? Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Fungsi pertama dari koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya dan masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokogurunya. Keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Adapun tujuan didirikannya koperasi yaitu 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 3. Membantu produsen dan konsumen untuk memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi dan lebih terjangkau. 4. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawar dengan harga relatif lebih tinggi, untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. 2. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa, kecuali simpan pinjam, untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Kewajiban anggota koperasi: 1. Mematuhi anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian sisa hasil usaha atau SHU. Hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Rumus pembagian SHU sebagai berikut. 1. SHU atas jasa modal adalah bagian SHU yang disediakan untuk anggota yang bersumber dari simpanan para anggota. Pembagian ini mencerminkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna. 2. SHU atas jasa usaha anggota adalah bagian dari SHU yang dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa anggota yang diberikan kepada koperasi. Pembagian ini menegaskan bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan pengguna.
Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Hak anggota koperasi. 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. 3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Nah, berakhirnya video ini, berakhir pula kelas kita pada hari ini. Sampai jumpa dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Bye-bye.